bergerak bersama lah. Seperti itu. Oke, siap-siap. Terima kasih, Ya, Mas terima Roni. kasih, sama-sama. Ini saya juga baca chat dari Hatta, pengen belajar berbisnis di bidang lingkungan. Ada lagi, teman-teman? Alasan kenapa hari ini gabung sesi hari ini? Dari saya sendiri sih kayak seru dan juga sangat menarik ya, Bapak. Soalnya selain kita berbisnis, kita tuh juga kayak berikan dampak positif juga gitu buat lingkungan. Dan kayak ikut berkontribusi buat ngurangin dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Jadi kayak kita juga menjadi penggerak dari penyelamat lingkungan kayak gitu. Yap, yap. Kalau Laili di daerah mana ya sekarang? Kalau saya dari daerah Tuban, tapi sekarang ngekos di Surabaya. Oh, oke. Di kuliah di teknik lingkungan di mana? Teknik lingkungan UPN, Bapak. Oh, siap, siap, siap. Ya. Nah, ini saya mulai masuk ke materinya, tapi kita santai aja. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung unmute atau raise hand ya. Sebelumnya bisa saya buka terlebih dahulu, Pak, untuk webinar kali ini. Ya, boleh, silakan. Baik, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, selamat datang saya tujukan kepada Bapak Zulfikar selaku narasumber, serta partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurlaili Alfiatin Mukaromah selaku staf Departemen Hubungan Luar INTLI yang akan memandu acara dari awal sampai akhir di webinar Lingkungan Part 5. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga pada kegiatan hari ini kita dapat berjalan dengan lancar, maka berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Mau ngingetin lagi nih buat partisipan yang tidak terkendala bisa untuk menyalakan kameranya ya. Sebelum masuk ke acara inti, pastinya kita tidak asing lagi bukan dengan startup sendiri. Nah, untuk startup sendiri kan banyak banget nih bidangnya. Dan pada webinar kali ini kita akan membahas tentang startup di bidang lingkungan. Dalam startup di bidang lingkungan ini tuh kita kayak berkontribusi buat memberikan dampak positif di bidang lingkungan. Di mana selain kita tuh dapat berbisnis, kita tuh juga dapat berkontribusi untuk menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Dan contoh dari startup di bidang lingkungan sendiri yaitu ada Waste for Change, Mycotech, Jejakin, dan Yagi Natural, dan masih banyak lagi. Dari pentingnya startup tersebut tuh kita sangat membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana membangun startup di bidang lingkungan, yang mana dapat kita diskusikan melalui webinar yang diselenggarakan oleh Infodiscuss by N4I. Infodiscuss sendiri merupakan program dari N4I berupa free webinar terkait topik-topik seputar lingkungan, serta bekerja sama dengan INTLI. IMTLI atau Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia adalah organisasi yang beranggotakan teknik lingkungan dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Yang mana IMTLI sendiri juga berkecimpung dalam menangani isu lingkungan. Nah, untuk selanjutnya saya bacakan terlebih dahulu untuk alur pada webinar kali ini, yang dimulai dari pembukaan, pemaparan materi, sesi Q&A, tanya jawab, dokumentasi, dan terakhir ada penutup. Sebelum kita lanjut untuk acara selanjutnya, saya akan membacakan beberapa peraturan dan tata tertib yang harus kita patuhi selama menjalankan webinar kali ini. Yang pertama, mute speaker selama pemaparan materi. Yang kedua,
Selama materi berlangsung, jika ada pertanyaan bisa dipersilahkan menuliskan di kolom chat. Yang ketiga, saat sesi Q&A, peserta dipersilahkan raise hand atau menuliskan pada kolom chat dengan menyebutkan nama _ pekerjaan atau institusi. Yang keempat, selama acara berlangsung, silahkan chat ke host jika menemukan kendala atau memerlukan bantuan. Yang kelima, peserta wajib mengikuti webinar hingga akhir dan mengisi link absensi yang akan dibagikan nantinya. Tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Zulfikar. Pemateri kali ini sangat keren loh. Perlu kita ketahui bahwa beliau adalah co-founder dari Yagi Natural. Selain itu, beliau tuh juga sebagai penggiat Solid Waste Engineer and Green Business Entrepreneur. Jangan lupa diperhatikan dan dicatat ya, karena setiap materi yang disampaikan sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat. Selain itu, jangan lupa simak dan siapkan pula pertanyaan yang diberikan pemateri kepada kita. Mengingat kembali untuk para partisipan yang tidak terkendala nih bisa on cam. Lalu tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kepada Pak Zulfikar, apakah sudah siap untuk memberikan materinya? Ya, udah. Baik, alhamdulillah. Apabila sudah siap, langsung saja kita dengarkan materi dari Bapak Zulfikar. Oke, terima kasih Nur Laili. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Jadi saya berharap sih ini tidak satu arah. Jadi semoga nanti kita bisa banyak sesi diskusinya gitu. Nah, ini saya share-nya screen aja karena akan loncat-loncat. Jadi kalau menurut teman-teman di sini, kayaknya kan sekarang tuh kalau mendengar kata startup, itu bayangannya apa? Beda nggak sama UMKM? Sama, Pak. Ya, saya lebih setuju untuk menyamakan startup sama UMKM sih. Cuma sebenarnya agak, kalau kita lihat berdasarkan definisinya, UMKM itu tuh ada aturan omset maksimalnya gitu, sehingga dia bisa dibilang usaha menengah, kecil atau mikro gitu. Tapi sebenarnya kalau dia masih sama-sama usaha baru, ya harusnya dia tidak begitu berbeda, karena startup itu kan intinya dia bisnis baru nih. Kalau menurut kamus dictionary.com itu new business venture or new commercial or industrial project gitu. Jadi selama dia masih baru ya berarti dia startup gitu. Dan biasanya yang masih dibilang startup itu kalau dia tadi 2 tahun. Gitu. Nah, sedangkan kalau di Google menurut bahasa Indonesia, definisi yang banyak beredar gitu di Indonesia, ini kalau kata kompas.com, kata penulisnya, startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Jadi masih nyambung sama yang tadi. Dan ini ada dari Wikipedia juga, istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Nah, saya merasa perlu membuka dengan ngebahas definisi ini karena mulai banyak orang yang berpikiran, bukan mulai sih, udah lama, banyak orang yang agak kurang tepat menurut saya mikirnya kalau startup itu harus tech startup gitu, harus bikin apps gitu. Jadi kesannya kalau bikinnya, misalnya startup di bidang lingkungan gitu, kesannya kalau bikinnya EcoBrick, bikinnya kompos gitu, itu seperti bukan startup gitu. Kalau udah ada apps-nya kayak baru dibilang startup, enggak sih, enggak begitu. Jadi selama dia masih usaha rintisan, belum lama beroperasi, dan biasanya range dibilang belum lama itu berarti 2 tahun, nah itu masih bisa dibilang startup gitu. Dan ciri startup yang lainnya itu biasanya dia karena masih baru, masih kecil, jadi dia cukup dinamis, sering gampang banget untuk ada perubahan-perubahan dalam rangka beradaptasi supaya bisa survive gitu. Ini tadi sebelum kita mulai juga ada video tentang Lean Startup, nah itu juga salah satu panduan survive yang banyak dipakai sama startup. Itu nanti bisa kita bahas lah.
Nah, kalau untuk materinya sendiri nih, jadi bagaimana membangun startup bidang lingkungan, definisi startup tadi udah kita bahas ya. Nah, kalau kewirausahaan sendiri, semua startup itu harus ada entrepreneur-nya. Dan entrepreneur ini seperti mindset ya, jadi nggak benar kalau dibilang ada orang yang dilahirkan sebagai entrepreneur, ada yang enggak, ada yang bakat, ada yang enggak gitu. Ini sesuatu yang bisa dipelajari, dan sebenarnya kalau ada orang yang bilang istilah bakat itu juga kadang suka dipandang berlebihan gitu. Seakan-akan kalau merasa nggak bakat jadinya hopeless gitu, nggak berusaha. Padahal sebenarnya semua bisa dipelajari, kalau kita niat pasti bisa gitu. Dan ya semua juga ada jatuh bangunnya, jadi nggak apa-apa untuk mengakui diri sebagai orang yang sedang belajar entrepreneurship dan masih salah, masih banyak mengalami kegagalan, itu wajar. Gitu. Banyak yang kelihatannya udah sukses tapi karena kemudian salah langkah atau ada ketidakberuntungan dari faktor eksternal, itu bisa gagal juga, itu sangat memungkinkan gitu sebenarnya gitu. Nah, jadi balik ke definisinya nih, kewirausahaan atau entrepreneurship itu adalah penciptaan atau penangkapan nilai atau manfaat. Nah, jadi selama kita bisa melihat ini ada nih sesuatu yang bisa dimanfaatkan tapi belum dimanfaatkan gitu, ada sesuatu yang bernilai tapi belum diwujudkan, itu sebenarnya itu udah potensi untuk membangun startup, untuk menjadi entrepreneur. Itu tadi misalnya Mas Roni kasih tahu banyak fokus soal isu sampah. Nah, itu mungkin karena melihat di situ banyak masalah, padahal itu sebenarnya harusnya bisa diambil nilainya gitu, mengubah masalah menjadi nilai. Nah, ini yang selanjutnya, jadi memang di balik setiap masalah itu ada kesempatan. Nah, kalau kita bisa melihat itu, maka berarti kita bisa harusnya menjadi entrepreneur. Tapi melihat itu tidak cukup kan ya, jadi kan nggak penting apa yang kita tahu sampai kita melakukan sesuatu dari hal yang kita tahu itu. Gitu. Jadi ini juga hari ini nggak penting nih kalau misalnya kita cuma didengerin aja tapi nggak dipraktekin apa-apa, hari ini juga nggak penting. Gitu. Jadi makanya tadi saya pengen nanya di awal tujuannya apa. Ada informasi, ada pengetahuan ini paling minimal adalah disampaikan lagi ke orang lain, atau ada perubahan di diri sendiri yang bisa dipraktekkan gitu dari informasi hari ini nih. Saya berharapnya sih begitu sih, supaya hal yang kita berbagi bersama hari ini bisa bermanfaat untuk sama-sama. Gitu. Nanti saya juga pengen teman-teman kalau ada yang bisa disampaikan, yang saya bisa belajar juga dari teman-teman, silakan disampaikan gitu. Nah, selanjutnya dalam hal kita melihat adanya penangkapan nilai atau melihat kesempatan di balik masalah, kita juga akan terbantu sekali kalau kita melihat dunia dengan lebih optimis gitu sebenarnya. Jadi antara lain itu kalau buat saya, yang membuat saya menjadi lebih optimis adalah melihat perkembangan teknologi, perkembangan inovasi gitu, perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi karena sebenarnya saat ini tuh kita sudah hidup di masa depan, tapi ini mungkin sesuatu yang tidak kita sadari karena dia nggak ada di depan mata kita. Gitu. Jadi ada yang bilang masa depan itu sudah di sini tapi tidak terdistribusi merata gitu. Dan tapi dengan jejaring internet seperti sekarang sih ada di diri kita sendiri gitu, seberapa jauh kita pengen menghadirkan hal-hal tersebut ke depan kita, minimal di depan layar itu seharusnya bisa. Gitu, karena sekarang hampir semua perkembangan itu mudah kita akses. Kebetulan saya sekarang di Jakarta, tapi sebenarnya saya tinggalnya di Banda Aceh. Gitu. Dan tadi kalau yang dibilang Yagi Natural, itu adalah usaha yang saya dirikan, saya bangun itu di Aceh bersama dengan teman-teman saya gitu. Nah, ini sebenarnya dari sini jadinya kita bisa, saya harap kita bisa mulai melihat
masalah yang ada di depan kita mungkin solusinya belum ada di depan kita sekarang, tapi bisa kita cari di belahan dunia lain atau di internet. Kemudian kita cari tahu apa yang kita perlukan supaya bisa menghadirkan solusi itu. Gitu. Atau kalau misalnya ternyata tidak ada di internet, gitu, jadi kita perlu, tapi kita cukup tergerak untuk menghasilkan solusi sendiri, itu juga bisa kita lakukan, bisa mengadaptasi dari hal sejenis gitu, misalnya untuk kita terapkan modifikasi, itu bisa lah, nanti kita bisa bahas contoh-contohnya. Nah ini juga hal yang penting, jadi dengan adanya akses terhadap informasi, terhadap pengetahuan, teknologi yang kita punya sekarang, jadi ini hari ini juga kita bisa kumpul di sini kan karena adanya akses ini. Ini kita harus berpindah, dan saya rasa sih semua yang hadir di sini harusnya udah orang-orang yang punya mindset yang sebelah kiri ya, growth mindset gitu. Jadi ini juga mindset yang wajib dimiliki sama orang yang mengaku entrepreneur. Kalau dia punya fixed mindset itu nggak mungkin dia jadi entrepreneur karena dia pasti cuma jadi konsumen aja, dia nggak bisa melihat kesempatan dari tiap masalah, nggak bisa mengambil nilai, mewujudkan nilai, itu dia nggak bisa, karena dia akan fokus bahwa hal-hal itu tuh udah nggak bisa diubah, dia tidak punya daya upaya apa-apa untuk mengubah itu. Dan terus terang saya suka gemes banget sih kalau ketemu orang yang kayak gini. Saya merasa ini orang ngapain dia bangun dari kasur gitu ya hari ini gitu. Kenapa nggak tidur aja gitu kalau dia merasa apapun yang dia lakukan nggak ada artinya gitu. Atau tapi jarang lah orang yang kayak gitu. Yang lebih banyak dan sebenarnya mungkin lebih bahaya adalah kita merasa di sebelah kiri padahal kita di sebelah kanan gitu. Kita merasa saya bisa kok, saya bisa gitu, tapi sebenarnya kita selalu mencari-cari alasan yang akhirnya kita membuat diri kita tidak bisa gitu. Tapi kalau omongannya besar gitu, ini bisa, ini gampang gitu, tapi kemudian nggak bisa, terus bikin alasan gitu. Nah ini yang menurut saya lebih bahaya sih. Gitu. Jadi dia, kalau orang tadi tuh yang misalnya dia memang sudah merasa tidak bisa ngapa-ngapain sehingga tidak ngapa-ngapain, kira-kira kalau perkembangan zaman tuh dia akan tidak mengubah zaman, akan ya udah di situ aja gitu, di titik yang sama. Nah tapi kalau orang yang bilang bisa tapi kemudian ternyata banyak alasan apa segala macam akhirnya nggak bisa, itu malah saya rasa akan memundurkan peradaban gitu, malah bikin kita minus gitu, bukan sekedar diem tapi malah bikin kita minus gitu. Nah jadi kalau makin banyak entrepreneur pastinya peradaban kita makin berkembang, sama kayak tadi yang dibilang sama Nureli gitu, kita bisa menggerakkan perubahan dengan menjadi entrepreneur, dan ini hal yang sangat saya yakini. Jadi saya melihat kalau misalnya kita hanya berharap perubahan itu dihasilkan sama pemerintah lewat kebijakan, itu akan sangat lambat gitu. Jadi bukannya nggak bisa sama sekali, bukannya saya nggak percaya sama pemerintah, cuman itu akan sangat lambat karena pemerintah tidak bisa berinovasi secepat industri, secepat bisnis gitu. Apalagi kalau dispesifikkan lagi secepat startup gitu, karena tadi itu startup biasanya dengan ukurannya yang kecil, dia sangat lincah untuk bikin inovasi-inovasi gitu. Sehingga dia bisa mendorong perkembangan peradaban dan membangun industri. Jadi memang ini bukan hal yang mustahil, kita udah lihatlah prakteknya sekarang di mana-mana. Gojek sangat mengubah hidup kita 10 tahun yang lalu sama sekarang itu sudah sangat berbeda. Dan valuasi Gojek itu udah lebih tinggi dari Garuda, malah sekarang Garuda yang terseok-seok. Jadi sangat-sangat mungkin gitu untuk sebuah startup itu membawa peradaban yang lebih baik gitu. Nah, tapi tentang mindset mana yang lebih baik, ini juga sesuatu yang berkembang. Jadi ini kita harus belajar terus gitu. Nah, termasuk mindset sustainability. Tuh.
sustainability itu kan atau keberlanjutan itu fokus ke pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka. Ini jadi seperti kita tuh bisa hidup terus-terusan gitu, maksudnya manusia bisa hidup terus-terusan karena kehidupan kita hari ini tuh tidak merugikan generasi masa depan. Generasi selanjutnya tetap bisa hidup dengan sumber daya yang sama seperti yang kita nikmati sekarang, gitu. Sehingga mereka harusnya bisa hidup dengan level kualitas hidup yang seperti kita sekarang, kalau tidak lebih baik gitu, karena harusnya lebih baik. Tuh. Nah, ini juga sesuatu yang pemahamannya berkembang gitu. Kalau dulu waktu saya awal-awal kuliah, gambarannya sustainability itu adalah pertemuan dari terpenuhinya kebutuhan sosial, kebutuhan lingkungan, dan kebutuhan ekonomi gitu. Irisan tengahnya itu adalah keberlanjutan. Nah, tapi sebenarnya ini sudah bergeser. Jadi ini sudah diperbaiki, apalagi dengan perkembangan-perkembangan yang ada sekarang, mindset orang juga mulai berubah. Misalnya kemarin ada pandemi, itu jadinya kelihatan bahwa mana nih yang perlu didahulukan, apakah ekonomi atau kondisi sosial. Dalam hal sosial kan berarti termasuk kesehatan gitu, hubungan antar manusia, atau kondisi lingkungan, karena ada potensi besar walaupun belum diketahui persis pandemi kemarin disebabkan karena juga kerusakan lingkungan, sehingga berubahlah mindset gambar diagram Venn ini menjadi seperti ini gitu. Lingkungan yang harus didahulukan sebagai penyangga dari kualitas sosial yang baik. Nah, kualitas sosial yang baik baru dia akan menyangga kualitas ekonomi yang baik. Nah, ini hal yang perlu dipahami oleh orang-orang yang mau bikin startup lingkungan, karena kalau tidak seperti ini, masih membayangkannya seperti ini, dia jadinya bisa aja gitu start dari kebutuhan ekonomi dulu, lingkungan dan sosialnya belakangan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau mau bilang dirinya itu adalah atau entitas yang lagi dibangunnya itu adalah startup lingkungan, itu harusnya sudah sejalan duluan dengan praktek ini. Gitu. Berarti dia harus mengedepankan kepentingan lingkungan dulu, baru sosial, baru kemudian ekonomi. Gitu. Nah, kalau digabungkan semua konsep-konsep tadi, maka jadilah kewirausahaan yang berkelanjutan, atau kita bisa bilang juga startup lingkungan, untuk kepentingan bersama semua makhluk. Sebenarnya semua wirausaha harusnya memikirkan keberlanjutan, dan ini memang sudah mulai dijadikan standar-standar utama ya. Jadi seperti misalnya extended producer responsibility, sekarang semua produsen itu harus bertanggung jawab sama kemasannya. Lebih lanjut lagi juga harus memperhatikan aspek-aspek sustainability. Misalnya CSR gitu, terus juga proper, AMDAL, itu sudah lama ya kita terapkan, dan makin lama makin tambah lagi gitu standar-standar yang diperlukan. Di ISO sendiri juga sudah ada ISO 26000 tentang sustainability. Itu. Jadi ini akan terus bertransformasi. Nah, kalau dirunut itu kira-kira tuh disimpulkan seperti inilah. Kalau awalnya bisnis-bisnis itu pindah dari fokus ke risiko, mengurangi risiko-risiko, mengurangi biaya, jadi fokus ke opportunity, kesempatan berinovasi gitu. Nah, kemudian bisnis itu dulu lebih banyak yang tertutup, sama sekali nggak mau ngasih tahu proses yang dia lakukan apa, bahan baku yang dia pakai apa gitu. Nah, sekarang lebih transparan gitu. Karena transparansi ini akan mendukung inovasi yang lebih baik dan lebih cepat gitu. Nah, terus juga kalau sebelumnya itu berorientasi semata kepada profit atau pendapatan bisnis, kalau sekarang
selain profit juga tujuan-tujuan bisnis, gitu, termasuk tujuan sosial dan tujuan lingkungannya. Itu dulu sebelumnya juga fokus ke dalam, manfaat untuk perusahaan, gitu, manfaat untuk pemegang saham. Nah, kalau sekarang juga sudah diperluas dengan fokus ke ekosistem, gitu. Jadi waktu transisi mungkin CSR itu dianggap gimmick aja, dianggap marketing aja untuk memberikan citra baik, tapi makin ke sini saya rasa makin banyak perusahaan yang memang betul-betul peduli lingkungan itu harus bisa ikut merasakan manfaat dari adanya perusahaan kita, gitu. Nah, terus kemudian kalau dulu pendekatannya itu lebih seperti konsultatif kalau sama perusahaan, kalau sekarang jadi konsultatif itu maksudnya ada misalnya perusahaan A sama perusahaan B itu sebenarnya beririsan, mereka lebih seringnya itu kalau komunikasi hanya sekedar saling memberi saran gitu, tapi sekarang sudah lebih berkolaborasi. Gitu. Sekarang orang udah lebih mau untuk membangun kolaborasi yang lebih baik. Nah, yang keenam, kalau dulu itu mempreservatif atau mempertahankan yang sudah ada, ini akan berubah menjadi regeneratif gitu. Ini dalam kaitan ini sebenarnya sustainability itu ada di tengah-tengah gitu. Nah, kalau atau lebih ke mempertahankan. Jadi sustainability yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, ini pun juga sekarang sudah mulai ada konsep yang didorong supaya tidak sekedar sustainable, tapi mengarah ke regeneratif gitu. Karena kalau tadi sustainable itu mempertahankan kondisi sekarang bisa dinikmati sama generasi masa depan. Gitu. Sumber daya yang ada sekarang harusnya bisa dipertahankan kecukupannya gitu, tidak berkurang supaya generasi masa depan bisa menikmati hal yang sama. Nah, kalau regeneratif itu bukan sekedar dipertahankan tapi ditingkatkan gitu. Jadi masa depan lebih baik dari masa kini gitu. Ini sebenarnya kan juga sesuatu yang lebih baik ya gitu. Jadi sering dulu waktu dari kecil mungkin kita dengar esok harus lebih baik dari hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu. Kalau orang yang hari ini sama kayak kemarin berarti rugi. Kalau orang yang malah lebih buruk hari ini dari kemarin berarti dilaknat gitu. Nah, sebenarnya regeneratif ini perwujudannya gitu. Jadi seharusnya kita mulai berpikir jangan puas hanya dengan sustainable karena sebenarnya itu berarti kita rugi. Jadi kita lebih ke regeneratif gitu. Mindset sih ideal aja gitu. Prakteknya kan kita sambil belajar sambil menuju yang ideal dari real. Nah, kemudian yang ketujuh ini juga sekarang banyak dibahas yaitu dari linear menjadi sirkuler. Nah, ini linear menjadi sirkuler ini banyak opportunity yang bisa diambil kalau membangun startup lingkungan dari konsep linear menjadi sirkuler ini. Gitu. Ini walaupun banyak tapi tidak hanya ini ya gitu kesempatan untuk membangun startup lingkungan. Nah, ini gampangnya digambarkan kalau linear itu dulu alur materi itu satu garis lurus gitu. Jadi di ujung dia nggak ketemu sama di awal. Satu garis lurus maksudnya dari sumber daya alam. Kalau dalam ekonomi linear itu sumber daya diekstraksi, diambil, dipakai untuk produksi, dikonsumsi, terus kemudian dibuang jadi sampah. Nah, kalau di ekonomi yang sirkuler, dia sumber daya alam mungkin diambil dari alam, dikonsumsi, tapi kemudian setelah dikonsumsi, sisa konsumsinya kalau ada itu dikembalikan ke alam. Gitu. Malah kalau versi yang ini saya keluar dulu dari sini. Diagram butterfly ya. Butterfly. Ini yang lebih tepat menggambarkan sih sebenarnya. Ini materi dari alam nih yang di atas. Itu diambil, tapi kemudian kalau bisa tidak perlu mengambil lagi. Jadi kalau bisa lingkarannya kecil aja gitu.
dia ambil, kemudian diproduksi sampai ke konsumen. Nah, dari konsumen diupayakan supaya lingkarannya kecil aja, nggak perlu balik lagi ke kalau bisa sama sekali nggak perlu ekstraksi dari alam dan nggak ada yang terbuang ke TPA gitu. Nah, ini caranya ada banyak, mau dari bikin sistem penggunaan ulang atau sistem berbagi atau sistem perbaikan, refurbish, remanufacture, recycle. Ini ada 10 R yang dikenal dengan dia sebenarnya R-nya ada 10, tapi biasanya dibilang 9R circular economy karena ada R0-nya gitu. Dari refuse, rethink, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover. Nanti kita bisa obrolin lah kalau teman-teman tertarik dengan hal itu. Gitu. Nah, ini contoh-contoh startup lingkungan, jadi kita ambil dari yang contoh sederhana. Ada suaranya nggak ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita lagi cari aqua. Sudah ada. Ini kain-kain bekas. Kain-kain bekas dan juga aqua. Kita masukin kain-kain bekas tersebut ke dalam aqua seperti ini. Langsung kita padatin. Pakai kayu. Belum ada yang tahu. Sorry, kepencet terus. Ya, jadi ini yang lagi dijelaskan di video ini nih adalah bikin eco-brick pakai botol bekas. Ini eco-brick sering jadi solusi untuk semua sampah yang tidak bisa didaur ulang, tidak bisa digunakan ulang dengan mudah. Jadi sebenarnya dia ditumpuk aja gitu menjadi isi dari suatu wadah. Biasanya wadahnya pakainya botol, dan karena dia diisi sama penuh dia jadi keras. Kemudian ini saya percepat aja. Dia diisi benar-benar sampai padat, sepadat-padatnya. Nah, kemudian dia kalau udah padat bisa digabung-gabung, disusun. Misalnya ini 7 botol digabung jadi satu lingkaran. Kemudian ditempel, katanya itu pakai isolasi. Kemudian dikasih busa, itu habis dikasih busa, kasih kain tutupan, akhirnya bisa jadi kursi gitu. Ya karena ada busa di atasnya jadinya tetap empuk, tapi karena dia di dalamnya padat, jadinya cukup stabil gitu buat dipakai jadi kursi dan bisa dijual. Nah, kalau misalnya hanya menjual botol, PET itu kan harganya kalau masih di level lapak gitu, mungkin botol PET kayak botol aqua tadi sekitar 1.500 atau paling mahal mungkin 2.000 per kilo. Tapi kalau dan 1 kilo itu banyak, kayaknya kalau yang 1,5 liter kayak tadi mungkin perlu 100 gitu, kira-kira saya kurang tahu persis. Itu baru 1 kilo. Nah, tapi kalau bikin kayak tadi kan berarti cuma perlu 7 botol, terus kemudian diisi sama residu. Jadi dia modalnya itu 0 gitulah kira-kira. Dan kalau dibandingin kalau dijual setelah jadi kursi kayak tadi mungkin bisa dijual dengan harga 100.000. Nah, tapi kalau 7 botol dia masih
katakanlah tadi 7/100 dari 1 kilo, jadi cuma 7%. Nah, kalau 7% dari 1 kilo harga PET, tadi cuma 2.000, jadi kan itu cuma dapatnya 140 perak ya. Gitu, jadi jauh banget gitu kan. Ini dengan upaya bikin jadi eco-brick, jadi manfaatnya lebih banyak, dan selain dapat manfaat ekonomi juga dapat manfaat lingkungan karena pengurangan residu. Nah, itu efeknya panjang sampai ke peningkatan perpanjangan masa pakai TPA, kemudian berarti bisa menghemat miliaran per 5 tahun karena TPA harusnya di satu sel TPA kan maksimal 5 tahun gitu. Minimal 5 tahun. Itu. Nah, itu eco-brick. Terus yang ini sekarang lalat hitam. Di pekarangan rumah yang tidak begitu luas inilah, Sudi Waluyo, seorang warga Simopomahan Baru, Surabaya, Jawa Timur, membudidayakan larva atau maggot lalat hitam. Di sangkar sederhana inilah, ribuan lalat hitam ia kembang biakan. Serangga bernama Latin Hermetia itu bertelur di sela-sela tumpukan kayu yang diletakkan di dasar sangkar. Setelah 1 minggu, telur itu lantas menetas menjadi belatung. Larva-larva yang dihasilkan inilah yang memakan sampah organik. 20 hari sebelum menjadi pupa, larva memakan segala jenis sampah basah. 1 gram maggot sanggup menghabiskan 2-4 kg sampah dalam hitungan jam. Lalat ini hanya hidup 4-7 hari saja. Setelah kawin dan bertelur, lalat ini mati. Siklus hidup lalat lebih lama saat dari telur sampai menjadi pupa atau larva yang mengeras sebelum berubah menjadi lalat. Total proses ini berlangsung selama 40 hari. Apa yang menginspirasi Pak Sudi membudidayakan lalat hitam ini? Nah, awalnya kita itu tidak ada rencana untuk maggot. Awalnya kita ternak lele. Nah, seiring berjalannya harga pelet yang terlalu mahal, kita itu bagaimana mengurangi kos biaya untuk lele itu. Sekalian saya memperhatikan di lingkungan kami ini banyak sampah-sampah yang itu sangat mengganggu bau walaupun kebersihan kampung. Setelah saya ikuti dari media sosial, itu ternyata di situ ada pakan alternatif yaitu sejenis larva maggot, ulat maggot. Mereka perlu makan itu dari sampah. Artinya kalau kita hubungkan antara sampah dengan keperluan yang kita butuhkan untuk biaya pemotongan kos biaya lele, jadi kita timbul untuk berusaha peternak maggot ini. Sudi kemudian mengedukasi tetangganya. Ia menyediakan bak sampah di depan rumahnya. Sampah sisa makanan dari para tetangga inilah yang kemudian ia berikan ke maggot. Bila ada warga yang ingin memelihara maggot untuk mengolah sampah secara mandiri, Sudi memberikannya secara cuma-cuma. Bahkan, ia akan membeli kembali maggot yang sudah berusia 2 minggu. Manfaatnya banyak. Pertama, sampah organik bisa kita buat makanan maggot. Jadi, sampah yang masuk ke sampah biasa itu hanya sampah kering. Jadi sampah organiknya masuk untuk makanan maggot dan kita bisa setorkan ke Pak Sudi untuk perekonomian, tambahan perekonomian saya di rumah. 1 kilogram maggot dewasa dihargai 8-10 ribu rupiah. Selain itu, kasgot atau sisa-sisa sampah yang mengering juga dimanfaatkan untuk pupuk dan pakan ternak. Sudi juga hanya menjual 30% maggot ke berbagai daerah dengan harga Rp10.000 per 1 gramnya. Sedangkan sisanya dia fokuskan untuk masalah sampah. Dari usaha Sugi inilah, rata-rata satu rumah bisa mengurangi sampah sampai setengah kilogram tanpa harus berakhir di tempat pembuangan sampah akhir. Baginya, mengatasi sampah menjadi hal utama, sedangkan pundi rupiah yang didapat adalah bonusnya. Miftah Farid, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini di Surabaya, jadi kayak teman-teman banyak yang di sana juga nih. Ini Black Soldier Fly larva atau maggot lalat hitam ini memang seperti yang dijelaskan di video. Jadi sumber protein yang sangat bagus. Bahkan sebenarnya kalau buat manusia kalau mau sih juga protein yang lebih baik dari tahu, gitu kabarnya. Jadi tapi buat pakan ternak jadi ini sangat bagus, proteinnya tinggi dan itu jadi suatu produk baru yang dihasilkan dari proses yang
macam-macam gitu hasilnya, bisa kompos juga, terus tadi si larva keringnya juga, atau kalau mau dibikin jualan larva hidupnya juga bisa gitu. Jadi ini banyak sekali nilai yang bisa ditangkap dari menjalankan si Black Soldier Fly larva ini. Tuh. Nah, tapi dalam setiap hal tadi, ini ada satu tools yang penting untuk dipikirkan kalau pikiran ada suatu ide bisnis gitu. Nah, itu harus dipastikan bahwa ide bisnisnya itu atau nanti produk yang ditawarkan itu cocok sama kebutuhan pasar. Jadi ada istilahnya product market fit, kecocokkan produk dan pasar. Itu. Tadi misalnya kalau barusan nih, misalnya kita mau latihan pakai tools ini, jadi produknya kan barusan adalah si Black Soldier Fly larva gitu. Jadi kita tulis itu produknya ini, Maggot BSFL. Nah, terus dia di sini yang paling sebelah kanan ini tulisannya customer jobs gitu. Customer jobs ini maksudnya urusan apa sih gitu yang pengen diselesaikan dengan produk kita. Gitu. Ini bukan pekerjaan harian, bukan profesi, tapi hal apa yang menjadi kebutuhan si segmen kita atau si customer kita terhadap produk kita. Nah, kalau barusan itu kan si bapaknya tadi bikin Maggot ini buat jadi pakan ternak. Gitu. Pakan ternak lele. Nah, terus dia punya hal yang dia cari dari sebuah pakan ternak dan hal yang dia hindari. Di sini ada gain yang atas, di bawahnya ada pain gitu. Nah, gain-nya itu yang dia cari adalah pakan yang berkualitas bagus gitu. Terus dia menghindari pakan yang mahal gitu. Nah, Maggot BSFL ini bisa menjawab itu karena dia murah dan juga ya jelas kualitasnya bagus. Jadi ketemu cocok. Gitu. Sesederhana itu sih menilai kecocokan antara produk dan pasar. Jadi tidak sekedar menyelesaikan masalah, tapi juga menjawab hal yang dia cari atau dia hindari gitu. Ini misalnya kita kalau pergi dari, ini kayak tadi malam nih, saya dari kantor Yagi di Jakarta, di daerah Blok M, pulang ke rumah di Pancoran. Kebetulan kali ini saya ke Jakarta nggak bawa sepeda, jadi saya naik busway gitu. Nah, customer job saya di dalam proses itu, dalam hal ini yang mau saya ceritakan adalah pulang dari kantor ke rumah. Nah, dalam perjalanan pulang ini saya pasti nyarinya cepat, nyaman, kalau bisa nggak mahal, gitu. Jadi samalah gitu. Kalau di sini jadi gain-nya adalah cepat, nyaman, dan pain-nya itu kalau mahal gitu. Nah, tadi malam akhirnya saya naik busway. Kalau di hari-hari biasa itu memenuhi semuanya, cepat, nyaman, murah gitu. Tapi ternyata kalau hari Jumat itu jadinya tidak sesuai. Jadi mungkin kalau untuk hari Jumat saya perlu hal lain gitu sehingga dia lebih fit gitu sama keperluan saya. Gitu. Nah, terus lanjut. Dan ini bukan sesuatu yang pasti akan ketemu di awal, jadi sambil kita berjalan, ini akan terus ketemu. Tadi video yang membuka, yang mengawali sesi kita ini sebelum tadi dimulai, Lean Startup, itu juga penting, kan tadi dia bilang adaptasi. Jadi nggak apa-apa di awal itu kita bikin produk ke harus yang sempurna.
karena yang penting mulai dulu aja. Ada istilahnya minimum viable product, jadi itu produk layak minimal, yang intinya produk itu walaupun secara tampilan mungkin jelek gitu, tapi produk ini tuh sudah bisa memberikan fungsi dasar yang pengen kita tawarkan gitu. Maksudnya nih misalnya tadi nih si sofa atau si kursi ini, kursinya EcoBrick, minimum viable produknya mungkin bisa aja dia bikin betul-betul cuma EcoBrick aja gitu tadi, si botol yang sudah di itu seperti ini. Terus ya udah cuma dia tutup kain aja gitu biar nggak kelihatan botol-botol amat. Nah itu udah minimum viable product. Gitu. Terus jual aja dulu ke pasar gitu. Ini misalnya di awalnya nih nggak kepikiran kalau ini akan keras gitu. Terus kemudian dapat umpan balik, dapat tanggapan dari customer, ini mah keras banget, saya nggak nyaman duduk di sini. Oh berarti kita perlu tambahin sesuatu biar dia lebih empuk gitu, baru ditambah busa gitu. Nah itu akan bisa kita kembangkan fitur-fiturnya sambil jalan, tapi kita nggak akan tahu hal itu dari awal kalau kita nggak ngetes dulu. Bisa aja kita tebak-tebak, tapi justru tebak-tebak ini bahaya gitu. Sebaiknya dihindari karena kalau tebak-tebak itu kita menebak berdasarkan selera kita, bukan selera pasar. Jadi dalam hal kecocokan produk dan pasar, ini tuh nanti tebak-tebakan kita semua gitu. Sebenarnya lebih bagus kalau kita minimal kita wawancara, kita cari tahu orang itu perlu apa, tapi di wawancara pun tidak ada tanggapan yang lebih baik dari praktek langsung dan feedback langsung gitu. Seperti dibilang dulu kalau Henry Ford yang bikin mobil, kalau misalnya dia nanya sama orang, kalian butuh apa sih supaya kalian bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih menyenangkan, lebih baik gitu, kalian mencari apa? Oh saya cuma perlu kuda yang lebih kuat gitu, kuda yang lebih cepat atau kuda yang lebih banyak buat menarik kereta dorong saya gitu. Nah mereka nggak akan jawab mobil gitu, sampai akhirnya si Henry Ford bikin mobil. Nah jadi ini hadirkan dulu konsep produk teman-teman kayak apa, minimum viable product tadi, baru kemudian dari situ diimprove. Gitu, seperti sekarang mobil yang sekarang kita lihat ada di jalanan atau tersedia di pasaran udah beda banget dari mobil yang pertama dihadirkan dulu sama si Henry Ford. Gitu. Jadi practice makes perfect. Nah ini ada satu video lagi. Contoh kalau yang ini dari Lee. Nanti kita lihat apa yang dia buat. This problem of fishing nets being discarded in our oceans is a global issue. It's been estimated that 10% of the ocean's plastic pollution is derelict discarded fishing nets. Not only is it a substantial amount of the overall pollution in our oceans, but it's actually extremely harmful because it's able to trap marine animals and degrade marine ecosystems. Dia lagi ngomongin jala ikan yang udah rusak tuh, merusak ekosistem laut. It was extremely harmful. It was tumbleweeds underwater ripping up reef systems, and there was limited infrastructure in South America, if at all, and there were other programs in Europe and North America. So we saw this as a huge opportunity to set up a collection point for the fish nets and turn them into these skateboards that we were really excited to ride. I mean, Ben says it best, but maybe the idea was under our feet the whole time. One of our key things that we wanted to do from day one was to kind of change not just the fishermen's perspective on this plastic, but consumers in general, and then show them that there's outlets for this waste and that it can be used as a raw material. So as an educational tool, the board can be brought into classrooms and shown to kids, and that's one of the greatest things we get is the feedback from kids being like, wait, this is made from what, this net? So it's really cool for us to connect with them on that level and kind of inspire this next generation of kids to show them that there's alternatives to the way that we're doing things now, and that we'd like to show them and inspire them to start thinking differently. When we came to hard choices, we looked and said, what does Patagonia do when they come to these choices, and kind of use them to inspire us and help guide us. So it's really been, from day one to where we are today, Patagonia has been a thread, I think, through all of our lives. It's just been so perfect in timing that
that 20 million and change was generous enough to listen out to our thoughts and our business plans and welcome us into this tremendous network. Gitu, jadi mereka bikin skateboard dari jala ikan. Nah, jadi ini penutup dari saya. Jadi kalau untuk membangun startup bidang lingkungan, paling penting adalah lihai mengambil kesempatan, menciptakan manfaat. Jadi nggak cukup melihat aja, nggak cukup melihat kesempatannya aja, tapi harus diambil gitu, harus diwujudkan. Dan mewujudkannya perlu kerja cerdas dan kerja keras gitu. Itu aja dari saya, semoga kita bisa banyak-banyak diskusi. Itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih nih buat Bapak Zulfikar, sangat keren banget buat materi yang disampaikan. Nah, untuk selanjutnya kami akan buka sesi Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung kepada Bapak Zulfikar mengenai materi startup di bidang lingkungan. Yuk bisa ajukan raise hand atau on mic atau juga bisa melalui room chat pada kolom Zoom. Untuk sesi Q&A akan dibuka 2 termin dengan 2-3 pertanyaan di setiap termin. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, mungkin saya ada pertanyaan untuk Bapak Zulfikar sendiri. Menurut Bapak, apa sih yang mendasari Bapak untuk memulai startup di bidang lingkungan ini? Dan mengapa mengambil startup di bidang tersebut? Seperti contohnya kan tadi Yagi Natural, seperti itu, Pak. Ya, tapi mungkin cerita yang lebih relate, kalau apa yang mengawali sih cerita saya dengan Waste for Change ya. Jadi saya juga dulu ikut bikin Waste for Change. Itu ya saya juga kuliah di teknik lingkungan. Terus jurusan kita kan bukan jurusan yang baru, sebenarnya udah ada dari tahun 60-an. Tapi ya waktu itu namanya masih teknik penyehatan. Tapi masalah lingkungan itu masih ada bahkan sampai sekarang gitu. Masalah sampah itu rasanya kok hanya segelintir ilmu teknik lingkungan yang diterapkan di lapangan. Nah, kita melihat kalau dari pemerintah itu ditunggu itu akan lambat gitu, karena pemerintah akan menunggu permintaan dari masyarakat gitu dan punya berbagai prioritas. Ya, sementara kita yang paham gitu bahwa kalau ini masalah dibiarkan, ini akan jadi bom waktu yang dampaknya akan luar biasa gitu. Dan memang akhirnya terjadi. Saya masuk kuliah tahun 2005. Dan tahun 2005 itu juga ada tragedi sampah Lui Gajah ya. Jadi TPA Lui Gajah longsorannya mengubur 2 kampung. Nah itu lebih dari 100 orang meninggal gitu waktu itu. Gitu. Jadi itu yang mendorong saya pengen bikin solusi untuk pengolahan sampah. Dan ketemu juga dengan teman-teman Greeneration. Akhirnya di situ saya masuk dan bikin unit bisnis pengolahan sampah yang kemudian spin-off menjadi Waste for Change gitu. Jadi emang saya juga sama seperti yang tadi di materi, berangkat dari masalah, tapi ngelihat belum ada yang ngerjain, jadi ya harus diwujudkan, ya diwujudkan gitu. Kalau cerita lain sih, kalau Yagi Natural, Yagi itu produk skincare, kita bikin sampo, sabun, itu juga berangkat dari masalah, yaitu masalah saya sama istri susah punya anak. Kita nikah dari tahun 2012. Kemudian usaha-usaha punya anak tapi belum berhasil. Nah, ternyata dari pemeriksaan ada gangguan keseimbangan hormon di istri dan juga gangguan kualitas sperma di banyak laki-laki termasuk saya sendiri gitu. Nah, ternyata ini disebabkan sama penggunaan, penyebabnya banyak, antara lain oleh penggunaan skincare yang banyak bahan kimia berbahaya gitu, alias skincare konvensional yang kebanyakan tersedia di pasaran. Dan akhirnya karena itu kami bikin produk Yagi Natural. Ya alhamdulillah
bikin produk Yagi mulai tahun 2015, 2017 anak pertama lahir gitu. Gitu, Lewi. Buat kendalanya apa sih, Pak, dari mendirikan startup Yagi Natural tersebut? Kendalanya tuh berbeda-beda untuk tiap bisnis ya, tapi kalau pertanyaannya fokus ke Yagi Natural, kendala membangun bisnis skincare di Indonesia tuh kendala ada aturan standarisasi yang bikin dia punya entry barrier yang cukup tinggi. Entry barrier artinya kita kalau mau ikut terlibat di bidang bisnis itu nggak gampang gitu. Nah, bidang skincare atau kosmetika itu punya standar dari BPOM, harus ada fasilitas produksi yang terstandarisasi. Solusi biasanya itu adalah maklon gitu, numpang produksi di fasilitasnya orang lain gitu. Nah, tapi karena saya di Aceh nggak ada, jadi kita tetap bikin fasilitas produksi sendiri dan pasti jadinya masalahnya adalah modal. Nah, tapi ketika saya memulai Waste for Change perjalanan Waste for Change dimulai 2012 sampai dibandingin sekarang nih 2022 udah 10 tahun. Dalam 10 tahun itu tiap tahun selalu terlihat ada dukungan yang lebih baik untuk startup berkembang gitu. Banyak kompetisi bisnis, banyak orang yang terbuka pengen mendukung usaha startup gitu, jadi penerimaan masyarakat juga lebih baik. Nah, ketika saya memulai Yagi Natural juga sudah ada program dari pemerintah dan alhamdulillah kita jadi dapat hibah dari pemerintah. Dan nggak cuma kami, tiap tahun ada 200 lebih startup yang dibiayai sama pemerintah. Gitu. Keren banget nih cerita dari Bapak Zulfikar. Ayo nih buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan aja ajukan pertanyaannya. Baik, untuk Kak Hatta, silahkan on mic untuk mengutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Laili. Siapa ya? Nur Laili ya. Selamat siang Pak. Ini saya mohon maaf cuman bisa audio aja. Apa-apa. Nah, jadi saya kebetulan juga ada usaha kecil-kecilan gitu di bidang lingkungan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya itu karena memang sampah ini kan memang masalah besar, tetapi karena estetikanya kurang enak gitu, jadi kendala saya tuh untuk mencari rekan atau partner untuk berusaha di bidang ini tuh agak kesulitan gitu Pak. Kalau boleh tahu gimana cara tips and triknya supaya bisa mencari rekan atau misalnya teman kerja lah gitu atau enggak karyawan gitu. Mohon tipsnya. Jadi yang dicari maksudnya karyawan yang nggak geli sama sampah gitu. Betul Pak, ini masalahnya tuh itu. Di daerah mana, Kata? Saya sih di Jogja, Pak. Nah. Saya di Jogja. Ini saya mau kasih jawaban, tapi daripada langsung, kita ngobrol aja dulu. Oke. Emang sama sekali nggak ada orang yang nggak geli sama sampah di sana? Kalau saya kan fresh graduate ya Pak, maksudnya teman-teman saya tuh pada geli gitu, entah mereka fokusnya ke air lah atau selain sampah lah, jadi kan memang mungkin saya lihat sih nggak passionnya ke situ gitu kan, jadinya kalau mau pengennya sih ya kolaborasi sama teman-teman, cuman kok kayak mereka ini kurang apa namanya ya, kurang berani gitu. Jadi coba kita petain dulu kebutuhan kamu ini untuk menjadi co-founder yang sama-sama bikin bisnisnya. Terus dia tuh memang benar-benar wajib orang yang nggak geli sama sampah, atau maksudnya kamu tuh butuh orang yang
posisi apa aja dan kualifikasinya gimana gitu? Kalau sekarang sih yang sedang diusahakan sih cari yang bisa ini Pak, untuk diamanahi megang produksi Megat BSF. Oke, berarti kriterianya? Yang nggak geli sama sampah dan ulat, berartinya, sama yang berani struggle di awal sih. Nah, Misalnya. kamu kan tadi lokasi di Jogja, ya kan? Dari seluruh warga Jogja, ada yang memenuhi kriteria itu nggak? Harusnya ada, tapi saya belum ketemu. Ya, jadi menurut saya sih jangan terpaku ke lingkungan teman-teman kamu aja, karena kalau yang kamu butuhkan tadi itu kan sebenarnya lebih ke operator ya. Iya. Ya, dan pasti banyak kan. Kalau saya ke Jogja juga di sana masih banyak sawah. Jadi orang yang nggak geli sama cacing juga pasti ada, dan karena dia sebagai operator pasti banyak gitu, opsinya banyak gitu. Tapi kalau tadi sebenarnya yang dicari untuk sebagai teman yang sama-sama mikirin bisnisnya mau dibawa kemana gitu, sebenarnya dia juga nggak, mungkin posisinya bisa aja jadi operator, jadi sama-sama turun ke lapangan gitu. Tapi kalau misalnya susah dengan keterbatasan tadi, ya dipakai yang ada aja gitu kalau menurut saya sih. Iya. Tapi kira-kira menjawab nggak? Menjawab, Pak. Ini saya juga melihat ini sih, dulu waktu kita mulai Waste for Change, pasti kan kita perlu banyak pekerja sampahnya gitu. Terus sebelum kita mulai, kita juga bikin perhitungan operasional gitu, kayak kalau kita ngambil sampah satu truk itu waktu itu kira-kira sekitar 3 meter kubik gitu misalnya, berarti berapa kilogram sampah, terus kira-kira berapa banyak sampah plastiknya, sampah kertasnya gitu, terus berarti butuh berapa orang buat milah-milahin, kita asumsiin satu orang bisa milah berapa kilogram per jam gitu. Tapi itu semua masih di atas kertas, itu yang kita pakai buat kita ngasih hitungan ke calon investor terus segala macam. Tapi pas lagi kita mau menunjukkan itu, sebenarnya yang kita ambil ya memang pemulung yang udah kerja di lapangan, yang dia belum kerja sama kami gitu sebelumnya. Kan pemulung banyak yang pemulung liar aja gitu kan, terus kita baru bayar dia harian, dan dia ternyata bisa mengerjakan lebih cepat dari hitung-hitungan kami gitu. Jadi dia bisa memilah sampah lebih cepat dari perkiraan kami segala macam. Jadi saya rasa sih ini juga bisa dicoba sama Hatta, sama teman-teman nanti. Kalau butuhnya orang yang nggak gelinya, ya bener-bener pilih orang yang sama sekali nggak geli, yang udah terbukti nggak geli, itu pasti akan membantu bisnisnya Hatta daripada orang yang belajar untuk nggak geli. Oh iya, betul. Iya, Pak. Gitu. Oke. Sip, terima kasih Hatta. Terima kasih juga, Pak. Baik nih, untuk yang lain, apabila masih ada pertanyaan bisa langsung diajukan nih. Dan ini untuk di kolom chat ada Bapak Roni yang ingin menjalin relasi kepada Bapak Zulfikar. Jadi nanti apabila Bapak Zulfikar berkenan bisa menghubungi pada kontak yang ada di kolom chat. Terima kasih Bapak. Oh iya, siap. Mohon izin bertanya lagi, Pak Zul. Ya. Ini tentang Waste for Change, bahkan ada 4 C ya yang ini, kalau tidak salah itu collecting, campaign, creating, sama konsultan. Nah, untuk awal-awal itu
kalau boleh tahu itu bermula dari apa dulu sih Pak? Dari consult dulu, soalnya itu yang paling minim modal dan bisa kami penuhi dengan apa yang sudah kami punya. Kami cuma punya SDM alumni teknik lingkungan, jadi ngerti ilmunya, ya udah jadi konsultan dulu gitu. Itu jadi modal awalnya Waste for Change. Oke, berarti setelah consultingnya sudah jalan, baru merambat ke beberapa lini itu ya? Ya. Oke. Wah, sangat menarik. Mungkin saya pengen juga coba seperti itu di Jogja karena Piungan sudah penuh ini. Perlu ada pengurangan sampah di sumber yang banyak gitu. Yap. Nah, kalau saya boleh saran? Ya boleh, iya Pak. Santai aja Pak. Kalau dulu kalau ketika kami memulai Waste for Change dan sekarang sih saya udah nggak begitu aktif ya di Waste for Change. Itu masih jarang banget, jadi bisa dibilang masih sendirian dan kami cari teman. Makanya Waste for Change itu hadir walaupun tadi dimulai sama Generation karena kita bergabung sama Eco Bali Recycling dari Bali yang sudah lebih berpengalaman gitu. Nah, sekarang pemain di bisnis pengolahan sampah udah banyak gitu, jadi memang bisa aja gitu kita mulai sendiri dan belajar segala hal gitu, sesuatu sendiri dari awal gitu, tapi itu akan lama gitu. Jadi mungkin bisa coba dipertimbangkan nyari pemain-pemain yang udah ada di lapangan gitu. Nanti pasti bisa dilihat mereka kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus nanti Hatta sama teman-teman bisa menawarkan apa gitu supaya mereka mau bergabung kalau memang Hatta juga berminat bergabung sama mereka gitu. Karena khawatirnya punya misi yang sama tapi akhirnya malah jadi kompetitor. Sementara tadi sekarang pasti akan lebih baik kalau bisa berkolaborasi daripada berkompetisi gitu. Oke, baik. Oke. Iya Pak. Iya. Berarti saya cari mungkin lebih cepatnya kolaborasi dengan pengolahan yang udah ada aja gitu. Iya, bisa jadi pengolahan yang udah ada atau justru juga bersama dengan startup pengolahan sampah lain yang udah ada di Jogja. Saya nggak tahu persis sekarang apa ya, tapi rasanya Jogja karena kota yang cukup aktif, jadi rasanya ada deh pasti. Iya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin mau nambahin sedikit yang buat Mas Hatta tuh. Jadi sebelumnya perkenalin, nama saya Hanif. Saya juga dulu lulusan teknik lingkungan dari Institut Teknologi Yogyakarta di ITY, atau dulu lebih dikenal Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan. Jadi mungkin tadi udah dengar juga yang disampaikan sama Mas Hatta. Mungkin kalau untuk mau merambah kerjasama, karena dulu saya juga kebetulan aktif di IMTLI juga untuk regional 3 itu, dan pernah coba kerjasama dengan bank sampah. Itu ada bank sampah Gemaripah di Bantul yang dia jadi bank sampah percontohan Indonesia kalau seingat saya di bank sampah percontohan di Indonesia, karena salah satu bank sampah yang bagus untuk ininya. Jadi mungkin buat Mas Hatta bisa tuh kalau mau coba
mungkin sharing ilmu dengan Pak Bambang apa Pak Budi ya kalau nggak salah saya ingat itu, yang sebagai ketuanya kalau nggak salah saya ingat, itu bisa Mas Hatta kerjasama dengan Bank Sampah Gemaripah namanya di Bantul. Oke. Terima kasih Mas Hanif, nanti saya coba main ke sana deh. Sama mungkin sekalian ke Pak Zulfikar, mungkin ini sih saya pengen, mungkin entah saya pengen diskusi tapi juga lebih entah nanti apakah ada tersebut pertanyaan di situ. Cuma gini Pak, saya kan sebenarnya memang punya basic teknik lingkungan juga, dan sudah pasti saya sebagai anak teknik lingkungan, saya juga ingin gitu bisa memberikan sedikit perubahan dalam membantu lingkungan kita agar bisa lebih baik. Karena memang juga fokus saya apalagi saat berorganisasi di internal maupun eksternal kampus itu lebih ke, saya juga tertarik di bidang sampah, kemudian saya juga tertarik di bidang seperti maksudnya kayak hidroponik, aquaponik seperti itu. Jadi dari situ pun saya juga ada keinginan gitu bisa membangun atau setidaknya punya bisnis gitu, karena memang saya juga agak tertarik dengan bisnis. Dan untuk saat ini kenapa mau ikut dengan Zoom meeting di NV ini, karena saya pengen nyari istilahnya kayak saya ingin mencari inspirasi gitu Pak. Apa sih yang saya bisa bangun, setidaknya tidak harus jadi startup dulu, tetapi dari skala rumah saya gitu. Memang kalau untuk saat ini sih yang paling dekat, apalagi tadi juga sempat Pak Zulfikar berikan contoh video mulai dari budidaya maggot seperti itu. Nah, itu juga langsung saya juga agak sedikit mendapatkan inspirasi gitu, karena saya juga pengen bikin aquaponik di rumah saya, kemudian bisa ada lelenya segala macam kayak gitu-gitu. Jadi bahkan saya pun udah punya angan ingin membuat bisnis seperti catering gitu Pak, tapi lebih ke manfaatkan bahan-bahan organik, kemudian ya ada seperti yang udah kita bahas tadi, jadi memang bisa berkelanjutan gitu Pak, tidak hanya ke end user, tapi dari sayanya pun bisa mengolah itu semua. Jadi kayak tadi kan tidak ada makanan yang terbuang, tidak ada menghasilkan sampah yang berlebihan gitu. Nah, paling itu sih Pak, saya mungkin pengen discuss sama Pak Zulfikar lah, kira-kira dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, entah intinya kemana-mana, mungkin saya balik lagi ke Pak Zulfikar, kira-kira gimana tuh Pak untuk apa yang coba saya diskusikan ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini karena diskusi aja, jadi kan kita ngalir aja ya. Kalau boleh tahu sekarang tinggalnya di kosan apa di rumah? Oh ya, kalau sekarang sih kebetulan kalau saya kan lulusan maksudnya kuliah di Jogja itu kuliah dari 2014, kemudian kan lulus 2020, kemudian kemarin langsung kerja di Batam di konsultan lingkungan juga kebetulan. Dan sekarang karena kemarin habis nikah juga di Tanjung Pinang, jadi sekarang lagi menetap sementara di Tanjung Pinang, alhamdulillah. Di Tanjung Pinang ini di rumah keluarga
bareng sama istri gitu berarti ya? Iya, kalau sekarang sih ini sih lebih apa yang bisa dibilang ngontrak sih ya. Di kontrakan ini lama, maksudnya dari sekarang ada berapa bulan atau berapa tahun lagi gitu? Tergantung sih Pak, karena kan sebenarnya saya juga sekarang apply kerjaan juga kan, selain kan sekarang di Tanjung Pinang juga posisi kerja sebagai freelancer di konsultan lingkungan, di tempat istri kerja juga. Tapi tadi saya sebenarnya ini sih mau nanya karena kalau misalnya di situ cukup lama, mungkin bisa dimulai aja gitu kecil-kecil nyicil si tadi mau bikinnya hidroponik ya? Iya, aquaponik. Aquaponik. Nah, saya sih nggak ngerti aquaponik, tapi hal yang menggerakkan saya kan pasti beda sama yang menggerakkan Hanif gitu. Hal yang menggerakkan saya itu tadi, kalau saya karena sebenarnya saya bikin niat saya muncul pertama kali kalau saya mau ngurusin sampah itu ketika saya lihat pemulung kasih makan anaknya rambutan yang dia temukan di tempat sampah gitu. Rambutan, jeruk gitu, buat saya itu menyedihkan karena orang buang-buang sampah makanan padahal sampah itu masih bernilai dan akhirnya dimanfaatkan sama orang yang harusnya tingkat hidupnya bisa meningkat gitu gara-gara ngurusin sampah-sampah ini gitu, dan harusnya caranya lebih baik. Nah, panggilan itu pasti kan beda-beda buat tiap orang. Kalau tadi panggilannya yang saya tangkap nih misalnya dari ceritanya Hanif ya, aquaponik tadi, coba dijawab aja panggilannya gitu secepat-cepatnya gitu. Walaupun langkahnya mungkin hari ini terasa kecil, tapi dikerjakan konsisten itu lama-lama bisa jadi besar. Nah, cuman tadi saya sebenarnya mikir kebanyakan sih waktu saya nanya ngontrak di sana berapa lama segala macam, karena tiba-tiba saya jadi keinget juga nih barusan saya lupa hadis atau apa, jadi mungkin nanti silakan dicek lagi. Dan ini sebenarnya nggak begitu berhubungan sama agama sih, tapi saya baca kalau ada seseorang menjelang kiamat dia pegang biji pohon gitu, biji tanaman di tangannya, itu sebaik-baiknya sebelum kiamat dia tanam dulu tuh pohon gitu. Walaupun habis itu kiamat pohonnya nggak akan hidup gitu, tapi dia masukin si bibit itu ke dalam tanah, dia tanam, itu udah pahala buat dia gitu. Walaupun itu habis itu kiamat. Gitu. Jadi sekecil apapun yang bisa dilakukan hari ini sih lakukan aja. Gitu. Karena yang lebih ini juga sih kadang tuh kita melihat glorifikasi success story berbisnis segala macam itu kan kita cuma dikasih lihat ya cerita suksesnya doang gitu. Kesannya kalau bisnis tuh jelek-jeleknya nggak diceritain, dan kesannya tuh berbisnis tuh balapan sampai mendapatkan omset tertentu gitu. Padahal yang sebenarnya lebih berat itu adalah mempertahankan bisnisnya itu ada gitu. Jadi ini juga banyak buku-bukunya tuh, jadi kita mau bergerak untuk menang atau bergerak untuk abadi gitu. Jadi untuk selalu bertahan. Nah, sebenarnya bertahan ini lebih menantang sih daripada sekedar menang tapi habis itu hilang gitu. Oke. Siap. Makasih Pak Zulfikar. Iya, sama-sama. Jawabannya. Mas Zulfikar, mungkin saya menyambung dengan yang Mas Hanif tadi ya. Banyak para ini untuk ke Mas Zulfikar. Jadi banyak para wirausahawan itu tidak menceritakan gimana jatuh bangunnya, tahu-tahu kesuksesannya yang tersiar gitu. Nah, saya pengen tahu kalau dari wirausaha yang dilakukan oleh Mas Zulfikar ini, startup-nya ini, gimana sih prosesnya
dari awalannya sampai kemudian menjadi satu kesuksesan seperti itu, supaya bisa jadi penyemangat buat teman-teman di sini gitu. Karena saya sendiri tertarik sebenarnya untuk berwirausaha ya, karena untuk mengandalkan menjadi pegawai korporat itu ya itu nggak bisa diandalkan setiap saat setiap waktu kan, bisa pengennya bisa berwirausaha sendiri gitu, biar jadi apa ya, lesson learn lah Mas, mungkin bisa diceritakan gitu Mas. Ya, mungkin yang pertama pengen jadi awalan itu sebenarnya saya baru juga belajar tentang angka cukup. Jadi karena barusan kan Pak Tiara sampaikan tentang bekerja dengan korporat juga mungkin nggak mencukupi, mungkin bukan dalam materi tapi dalam hal pemenuhan keinginan batin gitu ya, gitu. Tapi nah ini angka cukup ini juga kita harus paham sih angka cukup, makna cukup buat kita gitu, termasuk juga tadi dengan panggilan untuk berbisnis lebih ke arah mana, apakah kalau ke saya tadi karena saya pengen punya anak jadi saya bikin Yagi, kalau saya pengen bikin sistem pengolahan sampah yang lebih baik saya bikin waste for change gitu. Nah tapi dalam perkembangannya itu kita juga harus tahu angka cukup buat kita apa, dan karena sekarang ini saya banyak belajar dari Mas Jaya Setiabudi, jadi nanti kalau tertarik lebih lanjut bisa ke YouTube-nya dia. Kita sekarang cukup dikasih paparan kehidupan yang banyak lebihnya sebenarnya, lebih yang kita rasa udah jadi bagian dari kebutuhan kita. Jadi angka cukup ini rasanya jadi ketinggian sebenarnya. Nah, kalau kita mau mulai bisnis ini harus di-maintain gitu si angka cukup ini gitu. Tapi sebagai yang punya bisnis itu kewajiban kita untuk memberi angka cukup buat karyawan kita gitu, buat tim kita. Nah, jadi bukan alasan untuk miskin, memiskinkan karyawan gitu. Karena bisnis kita kan harusnya jadi berkah gitu ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi soal kegagalan-kegagalan. Nah, ini hal yang memang menjadi tantangan. Jadi kita harus melihat benar-benar tuh si bisnis kita tuh hadir buat apa. Terus kita mau hal-hal yang menjadi prioritas gitu dalam keberjalanan bisnis kita, sehingga kita bisa menjalankan bisnis kita dengan amanah tanpa merugikan gitu. Dan terus terang jadi bisa dipandang sebagai hal yang juga belum berhasil. Saya punya beberapa bisnis yang belum kelihatan di image-nya lah gitu. Jadi saya juga bikin usaha daur ulang plastik jadi papan untuk material bangunan gitu, dan itu masih sampai sekarang sih di skala laboratorium lah gitu. Ada proyek-proyek kecil tapi kita belum gedein, dan karena kita memang merasa kita belum yakin itu udah siap diterima pasar, dan kita juga sudah punya strategi yang cukup gitu. Nah, jadi masih banyak yang disimpan, dan kalau masih berusaha untuk membangun si minimum viable produknya lah gitu. Gitu. Tadi kira-kira pertanyaannya yang seperti itu bukan ya, Mbak Tiara? Ya, menceritakan tentang pengalaman yang nggak enak lah selama merintis, ya selama memulai startup-nya ini, kemudian bisa sampai sukses itu sampai berapa lama gitu? Sukses sih belum. Jadi on progress. Masih on progress. Tapi kalau pengalaman gak enaknya sih, misalnya kalau
di Yagi Natural lah yang bisa saya ceritakan karena ya yang paling saya hands on sekarang. Ketika mulai pandemi itu kan tidak hanya harga masker yang tiba-tiba naik, tapi juga harga alkohol itu juga tiba-tiba naik banget gitu. Itu jadi kita waktu itu kehabisan alkohol dan kita bingung banget lah gitu harus beli dari mana gitu. Dan waktu itu sebenarnya ini kalau yang saya sih terus terang orangnya lupa ya kalau hal yang jelek banget, hal yang gagal banget, saya nggak inget-inget, jadi saya lupa. Jadi ini cerita yang ini juga yang mau saya ceritain nggak gagal-gagal banget karena akhirnya masih happy ending. Kalau yang benar-benar fail apa ya? Kalau yang tadi sih H-1 dari gajian karyawan, tiba-tiba alhamdulillah dapat orderan hand sanitizer dalam jumlah cukup banyak sehingga akhirnya bisa beli si alkohol yang mahal walaupun marginnya tipis, tapi paling nggak bisa bayar karyawan dulu gitu. Nah, yang kayak gitu. Kalau yang benar-benar gagal tuh apa ya? Saya terus benar-benar nggak inget sih, bukan nggak mau ngasih tahu. Tapi mungkin cerita kayak dulu produk-produk Yagi di awal tuh karena yang bikin formulasinya itu istri arsitek, saya teknik lingkungan, nggak ada yang orang farmasi, kita bikin sesuai dengan bahan yang ada di internet. Itu kita bikin produk-produk kita tuh ya awal-awal bisa dibilang produk gagal, yaitu produk yang kita bikin produk body butter gitu buat pelembab kulit, tapi masih keras banget jadi nggak bisa dicolek gitu, karena cuma body butter cuman cocoa butter doang, lemak coklat doang gitu, dan itu keras kalau di suhu ruangan, tapi kalau udah dipegang sama tangan dia bisa jadi lembek gitu. Nah, tapi karena nggak kita campur sama bahan-bahan yang lain, kayak belakangan kita tahu kalau harus dicampur sama almond oil atau VCO gitu, supaya dia bisa lebih lunak. Jadi yang itu tuh benar-benar keras banget gitu. Kalau itu kita jual sekarang pasti Yagi akan gagal total. Tapi alhamdulillah itu dibikinnya di versi awal banget, jadi gagalnya masih bisa diakomodir karena masih jualan dalam skala kecil. Terus dapat feedback kalau oh ini keras, jadi kita jadinya cari tahu kenapa itu keras dan jadinya tahu apa yang perlu dilakukan supaya itu nggak keras gitu. Ya gitu sih, sambil jalan terus gitu. Mungkin gitu kali ya, Mbak Tiara. Oke, paham Mas. Berarti melalui berbagai macam proses trial, proses ya banyak proses yang dilalui ya. Jadi memang untuk memulai startup itu nggak bisa langsung on the top gitu ya Mas ya? Iya. Pasti ada trial error-nya seperti itu ya? Ya. Dan kalau banyak yang mengingatkan juga sih kalau misalnya bikin bisnis yang tiba-tiba yang gampang untuk jadi yang terbaik di situ, berarti itu juga harus hati-hati karena bisa jadi gampang juga kita diimitasi orang gitu atau muncul kompetitor lain karena entry barrier-nya terlalu rendah gitu. Mungkin tadinya orang karena nggak ngerjain aja jadinya gampang gitu, terus begitu ada yang udah bikin jadi banyak yang bikin dan akhirnya kita jadinya mungkin bukan lagi yang dikenal pasar gitu, padahal kita yang pertama gitu. Oke, terima kasih Mas Zulfikar untuk sharingnya. Alhamdulillah ini sedikit tertrigger ini, banyak tertrigger untuk memulai startup terkait nggak hanya di bidang lingkungan ya kayaknya, jadi nggak masalah di yang lainnya kan ya? Iya, nggak masalah dong. Iya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Buat partisipan yang masih ingin bertanya masih bisa nih karena waktunya masih ada
Jadi kalau masih ada pertanyaan bisa diajukan ya. Sangat seru sekali bukan untuk sesi tanya jawab dan diskusi pada webinar kali ini. Namun sayang sekali karena webinar kali ini harus dicukupkan. Dan sampai jumpa buat webinar lingkungan selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa ditanyakan pada webinar selanjutnya. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Zulfikar selaku pemateri pada webinar kali ini. Kita sangat mendapat banyak ilmu baru mengenai startup di bidang lingkungan ini. Pesan yang dapat kita dapat dari webinar kali ini yaitu temukan kesempatan di balik masalah karena semua perkembangan mudah kita akses sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Atasi permasalahan lingkungan dengan bisnis yang Anda kembangkan. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan di lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena keterbatasan waktu, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Kepada partisipan yang belum menyalakan kamera, dapat menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Dan untuk kakak panitia dapat mempersiapkan untuk mengambil gambar. Lalu untuk materinya akan dapat diakses pada link Google Drive yang akan kami bagikan nanti dan dapat diakses juga pada website N4I. Untuk kakak panitia, apakah sudah bersiap untuk mengambil gambar? Baik, sebentar. Di sini ada, hanya ada satu slide. Untuk teman-teman yang lain, Pak Hatta, Mbak Anita Ayu, Mas Bahtiar, bisa on cam? Kakak, maaf ada. Kemudian Mbak Nuraida, Mas Hanun, Mas Hasan, Ahmad, Syafira, Leoni, Muhammad Fuadi, Berlian, bisa on cam?
Baik, sepertinya hanya ini yang on cam ya. Oke, dalam hitungan ketiga, tolong bersiap-siap ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Nurlaili. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih buat partisipan yang telah nyempetin waktunya buat belajar dan diskusi pada webinar kali ini. Akhirnya kita akhirnya kita udah sampai nih di penghujung acara. Sekian webinar lingkungan part 5 ini, yaitu langkah awal membangun startup di bidang lingkungan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Nurlaili, Pak Mas Zulfikar. Ya, terima kasih. Saya pamit. Ya, silakan Liv. Terima kasih semuanya, Menteri Polri.